Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejuta. Menimba ilmu sering kita kenal dengan sebutan sekolah. Di tempat itulah ada siswa ataupun siswi Dari berbagai macam latar belakang. dari berbagai macam cita-cita. Pada saat mereka bersekolah, peran sekolah, guru, maupun stafnya sangatlah penting. Bagaimana lingkungan sekolah bisa mendukung siswa-siswinya menjadi insan yang baik dalam ilmu maupun akhlak? Salah satu sekolah yang menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa-siswinya adalah SMA Negeri 7 Tangerang. Selama 9.863 hari, SMA Negeri 7 Tangerang berusaha mewujudkan visinya. Segala hasil jeripaya guru dan staf pun terlihat dalam banyaknya prestasi akademik maupun non-akademik. dan juga telah meluluskan siswa-siswi Yang terdepan dalam prestasi berwawasan kebangsaan, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan. Selamat hari jadi ke-27 tahun untuk sekolah kita tercinta. Semoga SMA Negeri 7 Kota Tangerang bisa semakin mencetak generasi unggul yang berkualitas. Tetap menjaga visi dan menjalankan misi. Panjang umur Juta bisa. di rumah aja. di rumah aja. Juta di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi'raj adalah bagian kedua dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam 1 malam. perjalanan Nabi tersebut ditemani oleh malaikat Jibril. Kendaraan yang digunakan adalah kendaraan super cepat yaitu burung. Dalam peristiwa ini, beliau mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Menurut tradisi, perjalanan ini dikaitkan dengan Lailat Al-Miraj sebagai salah satu tanggal yang penting dalam kalender Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami berdatang kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terdapat perintah mengerjakan sholat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai umat muslim dapat memperingati dan menghormati peringatan Isra Mi'raj. Kami segenap keluarga besar SMA Negeri 7 Kota Tangerang mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Sejuta bisa. Sejuta bisa. Juta jaya. Juta Di rumah saja. Dunia saat ini sedang dikempatkan oleh suatu virus yang mewabah dan menyebar dengan cepat dari manusia ke manusia. Tentu ini adalah virus yang berbahaya. Virus ini bernama novel coronavirus atau COVID-19. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada hari Desember 2019 dan cepat menyebar hampir di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Menurut WHO atau World Health Organization, virus corona dapat menular melalui orang yang telah terjangkit virus corona. Penyakit dapat dengan mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Agar tidak semakin meluas, bagaimana cara pencegahan agar masyarakat terhindar dari virus corona? Berikut 6 cara yang dapat dilakukan agar tidak terjangkit virus corona. Mencegah
penyebaran virus corona adalah memakai masker. Kita pakai dulu nanti ya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 detik. Yang ketiga yaitu physical distancing. Selama physical distancing ini, kita melakukan kegiatan semuanya serba di rumah, yaitu seperti bekerja atau belajar di rumah. Lalu, saat berinteraksi dengan orang lain, kita harus menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Bersihkan permukaan yang sering disentuh, contohnya gagang pintu. Yang kedua, saklar lampu. Yang ketiga, keran air. Yang keempat, remote. Tiga. Yang kelima, handphone. Tuh. Dan yang terakhir, keyboard laptop. Menggunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Batuk atau bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau menggunakan tisu. Yang keenam, di rumah aja ya. Nah, dengan kita berdiam diri di dalam rumah, sama saja kita membantu penghambatan penyebaran virus corona. Jadi untuk sementara waktu ini lebih baik kita berada di dalam rumah. Oh iya, berdiam diri di rumah banyak hal positifnya loh. Kayak misalnya mempererat hubungan keluarga karena banyak waktu sama keluarga juga, atau mungkin polusi di udara juga berkurang karena berkurang orang yang pakai kendaraan. Terus juga kita bisa membantu orang tua dalam hal pekerjaan rumah. Tetap di rumah aja. Sejuta bisa, sejuta bisa, sejuta aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, bangun, udah siang, mati-matiin lampunya. Nggak tahu listrik mahal ya anak ini. Ya Allah. Kan lumayan enak. Teman-teman, mulai dari hari ini kita coba buat menjaga bumi kita dengan salah satu caranya yaitu membuat plastik. Tahukah kamu bahwa Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2 setelah Tiongkok? Pada tahun 2019, hal tersebut tentunya tidak mengherankan bila ekosistem alam kita semakin hari semakin bertambah buruk. Perlu diketahui bahwa sampah plastik bukanlah satu-satunya sampah yang dapat merusak ekosistem alam kita, tetapi ada banyak sampah lainnya yang juga berkontribusi dalam merusak lingkungan alam. Nah, kita bisa memulai dari sekarang untuk mengurangi atau menghemat penggunaan kertas seperti untuk keperluan menulis dan komunikasi kita. Beralih menggunakan media online atau elektronik, menggunakan kembali kertas yang masih bisa dipakai, dan mengolah sisa kertas untuk dijadikan hiasan atau alat kebutuhan sehari-hari lainnya, seperti membuat paper bag, pernak-pernik, hiasan rumah, dan lain-lain. Udah ada yang banyak banget yang mencet siapa sih? Pergi ah.
itu ayat penuhnya ya. Yuk teman-teman, mulai dari sekarang kita coba buat menjaga bumi kita dengan salah satu caranya, yaitu mematikan air jika sudah penuh. Tahukah kamu, sampah yang dihasilkan manusia semakin hari semakin banyak? Nah, salah satu cara untuk menjaga bumi adalah dengan mengurangi volume sampah tersebut. Dan cara yang bisa kita lakukan adalah mendaur ulang atau recycle. Daur ulang adalah salah satu cara memodifikasi sampah atau barang bekas menjadi barang yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari mendaur ulang. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi masalah lingkungan. Yang keempat, membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dan yang kelima, menghemat energi. Masih banyak lagi manfaat yang bisa kita rasakan dari mendaur ulang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mari menjaga bumi dengan cara yang sederhana dan cintailah bumi kita. Selamat Hari Bumi, jaga dan lindungi bumi kita. Oke, tetap di rumah aja. Sejuta bisa, sejuta bisa, sejuta yeay. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Kuat, Indah. lembut, Independen. hebat. Saya bangga menjadi perempuan Indonesia. Wah, sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan nih. Jadi kita nggak boleh makan dan minum lagi. Nggak boleh begitu dong. Harusnya bersyukur masih bisa ikut dalam bulan Ramadan tahun ini. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Semua hikmah terkumpul di dalam bulan Ramadan. Ibadah kita pun dihitung berkali-kali lipat sehingga pintu selalu dibuka lebar dan pintu neraka tertutup sehingga setan pun terbaring. Puasa itu banyak manfaatnya untuk kita loh. Yang pertama, puasa mengajarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni dengan tujuan ketakwaan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa diajarkan untuk memiliki rasa empati. Yakni dengan berpuasa setiap hari kita diajarkan bangun pagi untuk sahur, dan dengan bangun pagi saat sahur kita sudah berniat puasa sampai maghrib nanti. Puasa juga mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada kita. Karena nilai-nilai kejujuran sudah sangat langka di zaman sekarang. Empati adalah ikut merasakan perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Empati dapat timbul dalam kebiasaan, salah satunya jika kita berpuasa. Sudah banyak penelitian yang membuktikan manfaat puasa bagi kesehatan manusia karena pola makan yang teratur. Dari berpuasa, sikap jujur dapat ditanam dalam diri dari kecil sampai anak mungkin belajar berpuasa. Kenapa? Karena mereka melatih diri untuk bersikap jujur kepada orang tua, teman-teman, dan untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Karena anak sadar bahwa sedang berpuasa. Puasa mengajarkan untuk menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Jadi, kita harus tetap berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan ini, walaupun di tahun ini kita sedang terkena musibah. Betul, jadi kita senantiasa berdiam diri di rumah untuk melaksanakan puasa Ramadan dan juga bersosial distancing di rumah. Agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona juga, nah kawan-kawanku semua, berpuasa juga memiliki perbuatan yang sederhana, tetapi memiliki pahala yang besar loh. Yang pertama adalah makan sahur. Kenapa? Karena makan sahur seringkali disepelekan, tetapi laksanakan makan sahur akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka pada dasarnya sangat dianjurkan dan pendapat ini telah didukung oleh hadis dan ulama.
Yang paling sederhana adalah sholat 5 waktu. Jika kita melaksanakannya tanpa putus-putus saat bulan Ramadan, pahalanya dapat berlipat ganda loh. Banget, karena 1 rakaat sholat 5 waktu pahalanya dapat berlipat ganda loh. Keempat, membaca Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran pada bulan suci ini sebagai amalan penambah di bulan Ramadan. Dan saking baiknya satu huruf di Al-Quran dihitung satu kebaikan. Dan jangan lupa ya bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bersedekah di bulan Ramadan adalah amalan dan dilipat gandakan dan dapat terbebas dari api neraka sehingga mempermudah jalan menuju surga. Masya Allah, ternyata perbuatan-perbuatan sederhana itu yang memberikan kita berkah serta pahala. Kami segenap keluarga besar SMA Negeri 7 Tangerang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-1441 Hijriah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan.